Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Dwi Tami, NIM akhir 073 dari kelas Manajemen B Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya, yaitu Manajemen Keuangan Lanjutan dengan materi Non-Performing Loan atau NPL yang diampu oleh Ibu dosen Ira Puspita Dewi. Apa sih Non-Performing Loan itu? Nah, definisi dari non-performing loan sendiri atau NPL yaitu pinjaman yang pembayarannya telah jatuh tempo lebih dari 90 hari atau tidak lagi menghasilkan pendapatan bunga bagi bank. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan peminjam untuk melunasi utangnya karena berbagai alasan, seperti kondisi ekonomi yang buruk, perubahan dalam bisnis peminjaman, atau masalah internal dalam manajemen keuangan. Poin yang kedua yaitu penyebab NPL. Penyebab NPL dapat bervariasi, tetapi beberapa di antaranya meliputi ketidakstabilan ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi, ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup, atau masalah struktural dalam industri tertentu. Poin yang ketiga yaitu dampak NPL terhadap bank, yaitu sangat signifikan karena NPL dapat mengurangi pendapatan bunga, meningkatkan risiko kredit, dan mengganggu likuiditas serta modal bank. Dalam skala yang lebih luas, tingginya tingkat NPL juga dapat berdampak negatif pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Poin selanjutnya yaitu manajemen NPL. Manajemen NPL merupakan langkah penting yang diambil oleh bank untuk mengurangi risiko. Ini melibatkan strategi restrukturisasi pinjaman, penagihan aktif, penjualan aset, atau bahkan penghapusan utang jika diperlukan. Peran otoritas pengatur yang penting dalam memastikan bank memiliki strategi yang efektif dalam pengelolaan NPL dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, dengan adanya manajemen yang tepat, bank dapat mengurangi dampak negatif NPL dan meminimal risiko keuangan yang terkait dengan pinjaman permasalahan. Poin selanjutnya yaitu pengawasan regulasi. Otoritas pengatur dalam sistem perbankan memiliki peran penting dalam mengatur, memantau, dan mengelola non-performing loan atau NPL atau kredit bermasalah untuk menjaga stabilitas sektor perbankan. Beberapa peran utama otoritas pengatur terkait dengan NPL yaitu yang pertama, pengaturan dan pembuatan kebijakan, yang kedua, pemantauan dan pelaporan penetapan standar, penyisihan kerugian, dan yang keempat, bantuan dan dorongan kepada bank, yang kelima, pengawasan dan evaluasi, yang keenam, pendorongan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah, yang ketujuh, pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Dan otoritas pengatur memiliki peran krusial dalam mengelola NPL karena NPL yang tinggi dapat mengakibatkan risiko keuangan yang signifikan bagi bank-bank dan sistem keuangan secara keseluruhan. Adapun pengertian dari beberapa peran utama otoritas pengaturan terkait dengan NPL, yang pertama, pengawasan regulasi. Maksudnya yaitu otoritas mengatur pembuat aturan dan kebijakan yang mengatur perlakuan terhadap NPL agar bank dapat mengelola risiko kredit dengan baik. Yang kedua yaitu pemantauan. Mereka memantau portofolio pinjaman bank secara berkala untuk mengidentifikasi NPL yang mungkin terakumulasi dan dapat mengganggu stabilitas keuangan. Yang ketiga yaitu penyusunan kebijakan. Berdasarkan analisis NPL, otoritas pengatur mengembangkan kebijakan yang memastikan bank-bank memiliki strategi untuk menangani NPL dan mencegahnya agar tidak meningkat secara signifikan. Poin yang keempat yaitu penyediaan bantuan dan panduan. Otoritas mengatur memberikan teknis dan panduan kepada bank untuk membantu mereka dalam menyelesaikan atau mengurangi risiko NPL. Lalu, pengertian yang terakhir yaitu penerapan sanksi. Jika bank gagal mematuhi regulasi terhadap penanganan NPL, otoritas pengatur memiliki wewenang untuk memberikan sanksi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.